warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Everianti, NIM 2021-53012, kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Sistem Informasi M-Banking. Latar belakang, kemajuan teknologi saat ini yang semakin berkembang, salah satu perkembangan yang sangat pesat saat ini adalah perkembangan kemajuan di bidang teknologi. Salah satu perkembangan yang sangat pesat saat ini ialah perkembangan di bidang teknologi yang diterapkan di dunia perbankan, antara lain mobile banking, yang dapat diartikan sebagai layanan informasi oleh bank kepada nasabah melalui jalur online. Arti istilah mobile banking atau disingkat dengan M-Banking, fasilitas perbankan melalui smartphone dengan penyediaan fasilitas yang hampir sama dengan ATM, kecuali mengambil uang cash. Arti istilah SMS banking merupakan layanan yang disediakan bank menggunakan sarana SMS untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan. Misalnya cek saldo, mutasi rekening, transfer, dan sebagainya. Perkembangan mobile banking terbilang paling cepat. Perkembangan ini lantaran kehadiran layanan M-Banking mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang sangat mengedepankan mobilitas. Analisa, di dalam pembahasan M-Banking juga terdapat beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. 1. Rentan penipuan. Penyebab penipuan ini banyak disebabkan oleh pengguna mobile banking menerima SMS palsu yang menanyakan detail rekening bank dari seorang hacker yang menyamar sebagai institusi keuangan. 2. Tambahan biaya. Namun sayangnya beberapa transaksi mengharuskan pembayaran untuk layanan mobile banking. Biaya ekstra untuk nasabah ini secara cepat bertambah, terutama ketika nasabah sering mengakses mobile banking sehingga menjadi tambahan pendapat tersendiri bagi bank. Setiap melakukan pengiriman uang atau transfer menggunakan bank yang berbeda pada penerima. 3. Cara mengaksesnya cukup rumit. Untuk dapat mengakses internet banking ternyata membutuhkan langkah-langkah terlebih dahulu, seperti kita harus datang ke bank untuk mengaksesnya dan mengisi formulir persyaratan pengguna diminta untuk menyiapkan email, nomor yang aktif, PIN, dan sebagainya. 4. Membutuhkan smartphone yang canggih. Membutuhkan smartphone yang canggih untuk dapat mengakses M-Banking dan juga dapat bisa akses M-Banking di daerah terpencil atau sinyal koneksi internet yang rendah. Tentunya ada beberapa daerah yang masih belum memiliki sinyal internet yang kuat. Jadi hal ini merupakan kelemahan M-Banking karena harus online untuk transaksi dan membutuhkan data internet yang cukup besar. Dari permasalahan di atas terdapat solusi dari masalah yang terdapat pada M-Banking, yaitu sebagai berikut. 1. Salah satu kunci keamanan transaksi lewat mobile banking adalah kerahasiaan akses untuk masuk ke akun perbankan. Pastikan tidak ada orang lain yang mengetahui akun dan password untuk login ke aplikasi agar aplikasi Anda tidak mudah dibaca orang lain. 2. Nasabah lebih menghemat biaya transfer antar bank. 3. Kita tinggal menginstal aplikasi M-Banking dan mengikuti langkah-langkah yang harus dipenuhi. 4. Bisa menggunakan Wi-Fi agar menghemat biaya dan mendapatkan akses internet yang kuat. Data dan informasi. Data: A. Rentan penipuan, B. Tambahan biaya, C. Memudahkan transaksi, D. Aplikasi M-Banking lewat smartphone, E. Fitur layanan M-Banking, F. Perbankan 24 jam, G. Media smartphone, H. Akses internet, I. Hemat waktu, J. Keuntungan. Informasi. A. Pengguna mobile banking rentan terjadi penipuan. Penyebab penipuan banyak disebabkan oleh pengguna mobile banking menerima modus SMS palsu yang menanyakan detail rekening bank dari seorang hacker yang menyamar sebagai institusi keuangan.
B. Transaksi mengharuskan tambahan biaya admin jika tidak sama sejenis bank untuk layanan M-Banking. C. Layanan yang memungkinkan untuk melakukan transaksi perbankan melalui smartphone. D. Nasabah harus menginstal aplikasi M-Banking pada smartphone terlebih dahulu, lalu nasabah harus login dengan memasukkan user ID dan password untuk login. Fitur-fitur layanan M-Banking seperti transfer, cek saldo, dan masih banyak sistem lainnya. Berkat M-Banking, nasabah dapat menggunakan layanan 24 jam tanpa harus mendatangi kantor cabang bank untuk transaksi personal. M-Banking tidak bisa akan berjalan apabila tidak ada smartphone untuk mengaksesnya. M-Banking membutuhkan sinyal yang kuat karena harus online untuk menjalankannya. Sebelum adanya M-Banking, transaksi menggunakan tunai mandiri untuk melakukan nasabah datang melakukan transaksi di kantor bank. Adanya M-Banking, nasabah tidak harus pergi dan mengantri di bank, cukup lewat aplikasi M-Banking saja di smartphone. Bank merasa untung adanya layanan M-Banking karena bisa mengurangi biaya dan lebih ekonomis. Selain itu, fasilitas memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi sehingga dapat memuaskan kepuasan nasabah. Alur FOD, cara mengaktifkan M-Banking. 1. Pastikan Anda telah memiliki rekening tabungan dari BRI. 2. Kunjungi ATM BRI terdekat. 3. Masukkan kartu debit BRI ke mesin ATM. 4. Masukkan PIN ATM BRI Anda. 5. Klik menu transaksi, lalu pilih menu lainnya. 6. Klik menu registrasi, lalu pilih menu mobile banking. 7. Masukkan nomor handphone yang aktif. 8. Masukkan PIN baru. Kemudian akan keluar struk dari mesin ATM sebagai tanda pendaftaran M-Banking telah berhasil. Yang terakhir, Anda tinggal mendatangi consumer care service di kantor cabang BRI untuk melakukan konfirmasi pendaftaran. Berikut ini adalah contoh dari FOD M-Banking. Yang pertama, customer service, menuju ke bank, lalu menuju ke mesin ATM, lalu memasukkan debit kartu ATM, lalu customer service memasukkan PIN, kemudian memilih menu transaksi, kemudian pilih registrasi, lalu customer service mengisi nomor HP, kemudian memasukkan PIN baru. Jika registrasi berhasil, maka konsumer mendapatkan struk registrasi, lalu konsumer konfirmasi pendaftaran ke customer care service. Kemudian CD, konsumer menuju mesin ATM, konsumer memasukkan debit ATM, konsumer memasukkan PIN, konsumer melakukan transaksi pada sistem, konsumer melakukan registrasi M-Banking pada sistem, konsumer memasukkan nomor HP pada sistem, konsumer memasukkan PIN baru pada sistem, konsumer menginput registrasi pada sistem. Lalu sistem mencetak struk registrasi ke konsumer. Lalu sistem mengirim laporan registrasi ke customer service. DFD level 0. Pertama, konsumer login, konsumer memasukkan debit ATM, konsumer memasukkan PIN, lalu konsumer registrasi. Kedua, registrasi, konsumer registrasi pendaftaran. Lalu konsumer service mendapatkan struk registrasi. Yang
Lalu konsumer melakukan konfirmasi pendaftaran ke customer service. Kemudian consumer service mengirim bukti struk registrasi menjadi laporan registrasi. Alur CD. 1. Konsumer menuju mesin ATM. 2. Setelah itu konsumer memasukkan debit ATM. 3. Selanjutnya masukkan PIN. 4. Kemudian konsumer memilih menu transaksi. 5. Konsumer memilih menu registrasi m-banking. 6. Lalu memasukkan nomor HP. 7. Memasukkan PIN baru. 8. Kemudian konsumer input registrasi. 9. Lalu sistem memberikan struk registrasi kepada konsumer. 10. Kemudian sistem memberi laporan registrasi kepada customer service. Lalu DFD level 0. 1. Konsumer melakukan login ke mesin ATM. 2. Konsumer memasukkan debit ATM. 3. Kemudian konsumer memasukkan PIN. 4. Setelah itu konsumer melakukan registrasi. 5. Konsumer registrasi pendaftaran. 6. Konsumer service mendapatkan struk registrasi dari konsumer. Kemudian konsumer service mencetak bukti struk registrasi menjadi laporan registrasi. 8. Lalu konsumer konfirmasi pendaftaran kepada consumer service. HIPO. Di dalam HIPO, sistem informasi m-banking dibagi menjadi 3, yaitu login, registrasi, dan laporan registrasi. Berikut ini adalah desain input-output aplikasi m-banking. Yang pertama, masukkan PIN. Jika sudah, lalu klik benar. Yang kedua, pilih transaksi yang diinginkan. Kita klik registrasi dan info lainnya. Muncullah menu registrasi. Kita pilih menu yang diinginkan, yaitu mobile banking. Kemudian muncullah registrasi mobile banking. Dan kita masukkan nomor HP. Ketika sudah, kita klik benar. Kemudian muncul masukkan PIN baru. Ketika sudah dimasukkan, klik benar. Ketika transaksi registrasi berhasil, maka tekan iya. Lalu kemudian registrasinya selesai. Kesimpulan, akhir-akhir ini layanan perbankan semakin memperlihatkan perkembangan dimulai dengan adanya internet banking yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Layanan banking ini memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening, dan lainnya. Namun tentu saja bahwa penerapan teknologi informasi tersebut diperlukan suatu ketentuan yang membatasi agar tidak menimbulkan dampak negatif. Meski pengguna sistem informasi dalam transaksi perbankan secara elektronik menjanjikan berbagai kemudahan dan diharapkan memberi kepuasan kepada nasabah. Beraneka ragam jasa yang ditawarkan oleh setiap bank, khususnya jasa bank melalui fasilitas sistem elektronik. Pada kenyataan terdapat berbagai kendala, baik teknis maupun non-teknis. Salah satu kendala teknis adalah tidak diterimanya pemberitahuan dari pihak bank. Walaupun nasabah telah melakukan transaksi, sedangkan kendala non-teknis adalah kurang terjaminnya keamanan terhadap perlindungan hukum yang belum memadai terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank bagi nasabahnya. Saran dalam prosedur penggunaan m-banking hendaknya memberikan cara yang lebih mudah lagi dalam mendapatkan layanan tersebut, tanpa melalui beberapa aktivitas melainkan langsung ada dalam layanan.
Bank selaku penyedia layanan jasa perbankan berbasis teknologi informasi yang diantaranya yaitu SMS banking harus bisa memberikan jaminan keamanan yang pasti kepada para nasabah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.